Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Berhaji dengan Uang Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Aku melihat ada serbuk berwarna hitam sedang menggerogoti bajuku. Ini apa ya, Wan? Tanyaku sembari memegang serbuk hitam itu. Tidak lama jemariku terasa sangat gatal. Ibu mending ke kamar mandi, terus ganti baju. Saran dari Wawan. Aku pun berlari ke kamar mandi dan mengganti bajuku. Beberapa kali aku membasuh tubuh ini dengan air, tapi rasa panasnya tidak juga hilang. Wan, tolong teleponin Ustadz Kaidir, Wan, ucapku. Handphonenya ada di atas nangkas. Sambungku seraya duduk di kursi ruang tengah. Halo, assalamualaikum, ucap Wawan yang sedang menelpon sembari menghampiriku. Loudspeaker, Wan. Waalaikumsalam, balas suara dari balik telepon Ustadz Kaidir. Wawan menyerahkan ponselnya kepadaku. Assalamualaikum Pak Ustadz, ucapku memberi salam. Waalaikumsalam, Mur. Tadi saya telepon tidak diangkat-angkat, balasnya. Maaf Pak Ustadz. Oh iya, saya cuma mau ngasih tahu kalau hari ini tidak bisa pergi ke rumah sakit. Soalnya kaki saya terkilir, jatuh di kamar mandi Pak Ustadz. Innalillahi. Pak Ustadz, saya boleh minta tolong? Iya, Mur. Di dalam mukena saya ada serbuk hitam yang kalau kena badan rasanya gatal dan panas Pak Ustadz. Itu apa Pak Ustadz? Tanyaku masih berusaha menahan rasa panas di tubuh. Apa sebelumnya kamu merasa ada sesuatu yang janggal? Tanya Pak Ustadz. Sebelumnya murni cuma mimpi kedatangan makhluk seram, Pak, jawabku. Ini mungkin ulah dia. Sekarang kamu ambil segelas air, perintah Ustadz Kaidir. Wawan yang mendengar langsung mengambil air di dapur, kemudian menyerahkan padaku. Sudah Pak Ustadz, dekatkan ke handphonenya. Ustadz Kaidir mulai membacakan ayat-ayat suci, lebih ke ayat-ayat ruqyah, dengan beberapa tambahan lainnya. Setelah selesai, ia memintaku untuk segera meminum airnya sebagian. Sebagian lainnya diusapkan pada bagian tubuh yang terasa panas. Alhamdulillah, setelah melakukan perintah Ustadz Kaidir, rasa panasnya perlahan menghilang. Gimana, Mur? Tanya Ustadz Kaidir. Alhamdulillah Pak Ustadz, panasnya agak berkurang. Kalau panasnya masih berlanjut, kamu ulang saja bacaan tadi. Nanti saya kirim pesan. Ayat-ayat apa yang harus kamu baca? Baik Pak Ustadz, jangan lupa terus berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari tangan-tangan jahat, pesan Ustadz Kaidir. Insya Allah, kalau besok kaki saya sudah membaik, nanti saya datang ke rumah sakit. Ada yang harus saya bicarakan juga Pak Ustadz. Iya Mur, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih bantuannya Pak Ustadz. Sama-sama Mur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon pun ditutup. Bu, ucap Wawan. Iya Wan, sepertinya Wawan tahu ini kerjaan siapa. Maksud kamu apa Wan? Kemarin malam aku melihat ada yang datang ke rumah Bu. Siapa Wan? Bapak-bapak yang kemarin ke rumah Bu. Pak Endi, ngapain dia kesini malam-malam? Tidak tahu Bu, kesininya juga malam sekali, sekitar jam 12-an. Kamu lihat dia ngapain saja di rumah Wan? Tidak tahu Bu, soalnya Wawan di kamar. Kalau ini beneran kerjaannya Pak Endi, berarti nenek juga terlibat ya Bu? Tidak tahu Wan, semoga saja tidak terlibat, jawabku. Aku masih berprasangka baik kepada ibu mertuaku. Semoga saja dia benar-benar tidak terlibat. Namun bila dugaan Wawan benar, maka apa yang direncanakan oleh ibu mertuaku dan Pak Endi? Apa mereka berniat untuk mencelakaiku? Rasa panas dan gatal kini sudah hampir menghilang. Aku pun bangkit berjalan menuju kamar, diikuti dengan Wawan. Mukenanya mau diapain Bu? Tanya Wawan sambil melihat mukena yang tergeletak di lantai. Nanti ibu bakar saja Wan, jawabku. Jangan Bu, biar Wawan saja. Wawan berlari keluar kamar, lalu kembali dengan membawa beberapa kantung plastik, guna melindungi tangannya. Kemudian mukena itu dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke halaman. Sementara aku membersihkan sisa-sisa serbuk hitam yang ada di dekat sejadah. Duak! Terdengar suara ledakan yang cukup keras.
Arahnya dari luar. Bergegas aku berlari ke sana, melihat Wawan yang sedang berdiri menjauhi dari mukena yang terbakar. "Ada apa, Wan?" tanyaku. "Tidak tahu, Bu. Tadi meledak gitu. Apa jangan-jangan dari plastiknya?" balasnya. "Ya bisa juga dari bahan mukenanya, Wan. Dah, tinggal saja, Wan." Aku mengajak Wawan masuk ke dalam. Aku pun kembali ke dalam kamar, memeriksa setiap barang di sana. Khawatir serbuk hitam itu tidak hanya ditaburkan di mukena saja. Kubuka lemari, mulai mengecek satu persatu pakaianku. Alhamdulillah, ternyata tidak ada. Wawan masuk ke dalam kamar, ikut membantuku memeriksa setiap sudut kamar. "Ini apa, Bu?" tanyanya sambil berdiri di samping nakas. "Apa, Wan?" Aku tidak melihat ada apa-apa. "Ibu sini deh." Aku menghampiri Wawan. "Ada apa, Wan?" "Itu lihat, Bu." Wawan menunjuk sebuah benda yang tergeletak di lantai. Bentuknya seperti bungkusan kain kecil berwarna hitam. "Dapat dari mana, Wan?" "Dari dalam sarung bantal, Bu." Astagfirullah, ternyata dari bantal yang sering kupakai. Wawan berlari keluar kamar, kembali membawa kantung plastik, kemudian membawa bungkusan itu keluar rumah, sementara aku mengikuti dari belakang. Kemudian bungkusan itu dilempar ke tempat pembakaran mukena. Api yang tadinya sudah sangat kecil, tiba-tiba menjadi besar, diikuti suara ledakan. "Astagfirullahaladzim," teriakku melihat fenomena aneh tersebut. Namun tidak lama, apinya menghilang, diikuti kepulan asap hitam yang terbang tertiup angin. "Kok bisa ada orang sejahat itu sama ibu ya?" tanya Wawan. "Ibu juga tidak tahu, Wan," jawabku. Wawan yakin ibu tahu sesuatu, tapi tidak mau cerita sama aku, kata Wawan. Aku duduk di kursi teras. "Wawan sudah gede, Bu. Wawan sudah bisa merasakan perubahan sikap ibu, ditambah beberapa kejadian aneh di rumah," ucapnya seraya duduk di sampingku. Aku menarik nafas panjang. Apakah ini saatnya aku menceritakan semuanya kepada Wawan? "Begini, Wan, mungkin yang nanti ibu ceritakan ini bakal bikin kamu kaget. Tapi ibu mohon, kamu jangan marah sama bapak ya," ucapku. "Kenapa Wawan harus marah sama bapak, Bu?" tanyanya. "Jadi selama ini bapak kamu melakukan pesugihan, Wan. Ibu juga baru tahu dari Ustadz Kaidir," ujarku menjelaskan. "Ya Allah, Bu, jadi semua ini hasil pesugihan," ujar Wawan. "Iya, Wan, semuanya." "Astagfirullahaladzim, Bapak." Wawan sangat marah. "Kan ibu sudah bilang, Wan, kamu jangan marah-marah begitu." "Gimana aku tidak marah, Bu? Jadi selama ini Wawan hidup dari uang haram. Jangan-jangan perempuan yang bikin Wawan kesurupan itu gara-gara pesugihan?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Pantas kemarin ibu tidak mau bahas masalah itu. Berarti nenek juga sudah tahu bapak melakukan pesugihan ini, kata Wawan menggebu-gebu. "Iya, Wan, nenek sudah tahu," jawabku. "Atau jangan-jangan malah nenek juga terlibat, seperti dugaan Wawan tadi," ujar Wawan menerka-nerka. Aku kembali mengangguk pelan. "Astagfirullahaladzim, Bu. Bagaimana keluarga kita mau dapat keberkahan dari Allah kalau harta yang kita dapatkan dari uang haram? Terus ibu kenapa diam saja sih?" ujar Wawan. "Tadi malam ibu dan bapak sudah berdiskusi. Bapak mau melepaskan semuanya," ujarku menjelaskan. "Melepaskan semuanya bagaimana, Bu?" tanya Wawan. "Rumah, mobil, toko dan sawah. Pokoknya semua benda yang berasal dari hasil pesugihan, Wan," lanjutku menjelaskan. "Wawan sih gak masalah, Bu. Kalau perlu berhenti kuliah pun tidak apa-apa. Toh uang kuliah Wawan juga pasti dari uang haram. Ibu berat sama Rama dan Rima ya?" tanya Wawan. "Iya, Wan," jawabku. "Insya Allah nanti Wawan cari kerja, Bu. Biar Rama dan Rima bisa terus bersekolah. Urusan kuliah nanti bisa mulai lagi kalau sudah ada rezeki lebih, Bu," kata Wawan menenangkanku. Ya Allah, aku tidak menyangka anak sulungku bisa sedewasa ini. Ia bisa menyikapi masalah ini dengan bijak. Aku membatin. "Bu," panggil Rama yang sudah berdiri di dekat pintu. Kamu sudah bangun," balasku seraya menghampirinya. Kami semua pun masuk ke dalam, duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Sebuah pesan masuk di ponselku dari Mas Firman. Ia mengabarkan kalau tidak bisa datang karena anaknya mendadak sakit. Berarti malam ini aku sendirian yang harus pergi ke sana.
Ada sesuatu yang harus kubicarakan dengan Mas Fajar. Mau kemana, Bu? Tanya Wawan saat aku keluar kamar dengan pakaian rapi. Ibu mau ke rumah sakit duluan, jawabku. Nginep, Bu? Tanya Wawan. Kalaupun nginep paling pagi sudah pulang, Wan, jawabku. Ya sudah, Bu, hati-hati ya. Wawan tampak tidak tertarik ikut pergi ke rumah sakit. Tidak seperti sikapnya tadi pagi yang menggebu-gebu ingin bertemu dengan Mas Fajar. Ia juga tidak menawarkan diri untuk mengantarkanku ke sana. Ibu pergi dulu ya, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu, jawab Wawan. Kurang dari 30 menit, aku sudah tiba di rumah sakit. Tidak terlihat siapapun di depan kamar Mas Fajar. Aku berharap ibu mertua ada di dalam. Kret. Kubuka pintu lalu masuk ke dalam. Hanya ada Mas Fajar yang berbaring sambil menatapku. Murni, mana Ustadz Kaidir sama Mas Firman, Mur? Tanyanya. Ustadz Kaidir sama Mas Firman tidak bisa datang, Mas, jawabku. Kok mendadak sekali? Katanya kemarin bisa datang, kata Mas Fajar. Harusnya Mas tahu kenapa Ustadz Kaidir dan Mas Fajar tidak bisa datang, ujarku. Maksudnya? Tanya Mas Fajar. Mas benar-benar tidak tahu. Ini ada hubungannya sama wanita kelelawar itu, Mas. Dia pasti yang bikin Ustadz Kaidir jatuh di kamar mandi dan anak Mas Firman mendadak sakit, jelasku. Kok kamu bisa yakin itulah dia? Tanya Mas Fajar. Soalnya Murni juga hampir dibikin begitu, Mas. Malah lebih parah, kataku. Yang benar kamu, Mur? Tanya Mas Fajar yang terlihat khawatir. Jadi Mas benar-benar tidak tahu tentang ini? Tanyaku. Demi Allah, Mas tidak tahu, Mur, jawab Mas Fajar. Walaupun Mas Fajar mengucapkan sumpah sakral dengan menyebut nama Allah, entah mengapa, hati ini masih terasa ragu. Apakah kali ini Mas Fajar berkata jujur? Kriet, pintu pun terbuka. Aku menoleh. Ternyata ibu mertuaku yang datang. Tatapannya sinis langsung kulemparkan padanya, tanpa sedikit pun keinginan untuk menyapanya. Wajahnya tampak terkejut dengan kehadiranku. Murni? Tanyanya. Kenapa, Bu? Ibu kaget Murni ada di sini, sindirku. Murni, yang sopan sama ibu. Murni tidak bermaksud kurang ajar, Mas. Tapi coba Mas tanya sama ibu, apa yang ibu lakukan kemarin di rumah? Elaku. Memangnya apa yang ibu lakukan, Murni? Ibu mertuaku berpura-pura tidak tahu. Jadi kamu nuduh ibu melakukan itu, Mur? Ucap Mas Fajar. Melakukan apa sih? Ibu mertuaku masih mengelak. Ibu yang taburin serbuk hitam ke mukena Murni kan? Terus naruh bungkusan hitam kecil di sarung bantal kan? Tuduhku. Ya Allah, Murni, kamu kok bisa menuduh ibu begitu sih? Kata ibu mertua. Ibu tidak usah menyebut nama Allah. Tidak pantas. Emosiku sudah tidak terkendali. Murni, Mas Fajar membentakku. Aku terdiam sejenak, menarik nafas panjang, agar bisa lebih tenang. Mas, kalau bukan ibu, siapa lagi? Siapa juga yang berani membawa masuk Pak Endi ke rumah tengah malam? Jelasku. Kamu jangan ngarang cerita, Mur. Ibu mertua terus mengelak. Murni tidak ngarang cerita, Bu. Apa perlu Murni panggil Wawan ke sini? Dia melihat Pak Endi masuk ke rumah tengah malam. Ngapain Pak Endi malam-malam di rumah, Bu? Cecarku. Ibu mertuaku terdiam. Sepertinya ia sudah terpojok. Bu, apa yang diucapin Murni benar, Bu? Tanya Mas Fajar pada ibunya. Ini semua demi kamu, Fajar, jawab ibu mertuaku. Demi Fajar gimana, Bu? Bahkan anaknya sendiri tidak mengerti maksudnya. Dia marah karena ibu terlambat dan meminta lebih. Jadi daripada kamu jadi korban, ibu terpaksa mencari solusi lain. Aku semakin tidak mengerti dengan ucapan ibu mertuaku. Begitu juga dengan Mas Fajar. Jadi korban? Kalau bicara yang jelas, Bu. Mas Fajar terlihat kesal. Dia minta tumbal nyawa, ujar ibu mertuaku. Astagfirullahaladzim. Spontan aku beristighfar saat mendengar ucapannya. Jadi, ibu berniat menumbalkan Murni? Tanyaku. Ibu mertuaku tidak menjawab. Ia terus menatap Mas Fajar. Benar begitu, Bu? Tanya Mas Fajar. Ibu mertuaku mengangguk pelan, lalu menangis. Ibu tidak perlu menangis. Sekarang Fajar minta ibu pergi dari sini. Mas Fajar sepertinya tidak terpengaruh dengan air mata ibunya. Tapi Jar,
Ucap ibu mertuaku terisak. "Pergi, Bu!" Ibu mertuaku menatapku dengan tajam, lalu pergi meninggalkan kamar. "Maafin Mas Mur, Mas tidak nyangka bakal jadi begini," ujar Mas Fajar. "Tidak apa-apa Mas, yang penting Murni tidak kenapa-kenapa." "Apa Wawan juga tahu tentang perbuatan ibu?" tanya Mas Fajar. "Dia sudah tahu semuanya Mas." "Terus, apa dia marah sama Mas?" tanya Mas Fajar. "Mas sudah tahu kan gimana sifatnya. Dia pasti marah besar. Tapi dia masih mau terima Mas dan mulai dari awal lagi. Asalkan Mas bertekad tidak mengulangi perbuatan itu," kataku menjelaskan kepada Mas Fajar. "Kali ini Mas mau bertobat, Mur. Apapun resikonya, Mas akan hadapi nanti. Yang penting kamu dan anak-anak bisa terbebas dari lingkaran pesugihan ini," jawab Mas Fajar. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan dari Mas Fajar. Ternyata Allah cepat sekali mengabulkan doaku agar Mas Fajar bisa segera bertobat. "Kamu mau nginep lagi, Mur?" tanyanya. "Iya Mas," jawabku. "Mas tidur duluan ya Mur, tidak tahu kenapa ngantuk sekali," ujar Mas Fajar. "Iya Mas." Aku pun duduk di sofa panjang dengan mata yang terus memandangi Mas Fajar. Saat Mas Fajar sudah tertidur pulas, aku pun mulai membaringkan badanku. Brak! Namun tiba-tiba, suara keras itu langsung membuatku bangun dari tidur. Spontan mataku mengarah kepada Mas Fajar. "Ada apa Mas?" Kulihat matanya melotot, menatap langit-langit. "Mas!" Aku bangkit berjalan mendekatinya. "Mas!" Ia masih tidak menjawab. Entah apa yang dilihatnya di atas, hingga matanya tidak berkedip sedikit pun. "Mas!" Aku menggoyangkan tubuhnya. Ia pun langsung menoleh kepadaku dengan melotot. "Aku akan bawa dia," ucap Mas Fajar dengan suara lebih berat. Aku sangat yakin itu bukan Mas Fajar yang asli. "Pergi, jangan ganggu dia." Ku genggam tangannya, lalu mulai merapal doa. Ia pun menepis tanganku dengan kencang, hingga aku terjatuh ke lantai. Ku ambil air mineral di atas meja, lalu terus merapal doa. Doa yang sama dengan yang diajarkan oleh Ustadz Kaidir. Setelah selesai kusiramkan air itu ke tubuh Mas Fajar. "Ah!" Mas Fajar berteriak sambil menggeliat. Kuusapkan air ke wajahnya. Ia kembali berteriak. "Ah! Panas!" Lalu aku pun mengusap ketiga kalinya. Mas Fajar sudah tersadar. Mas!" Aku memastikan ini benar-benar adalah Mas Fajar. "Mur," balasnya dengan pelan. "Dia datang, mau bawa Mas pergi, Mur," sambungnya. "Iya Mas, sekarang dia sudah pergi. Mas jangan lepas baca zikir ya, biar dia tidak bisa masuk ke tubuh Mas lagi," pintaku. "Iya Mur, Mas haus," kata Mas Fajar. "Tidak ada air yang tersisa." "Bentar ya Mas, Murni coba minta air ke perawat dulu," ucapku seraya berjalan keluar kamar, berharap ada perawat yang jaga hingga tengah malam. Alhamdulillah masih ada perawat yang berjaga. Ia langsung memberiku beberapa botol air mineral. Bergegas aku kembali ke kamar. Krak! Pintu kamar terkunci. Kulihat dari kaca. Astagfirullahaladzim. Wanita kelelawar itu sedang berdiri di atas tubuh Mas Fajar. "Mas!" teriakku sambil berusaha membuka pintu. "Mas!" Kulihat Mas Fajar menatap ke arahku. Dari wajahnya jelas sekali, ia seperti menahan rasa sakit. "Mas!" Aku menggedor-gedor pintu. Suara gaduh yang kutimbulkan sempat membuat beberapa perawat datang menghampiri. "Mas!" teriakku. Wanita kelelawar itu mengeluarkan tangannya yang panjang, diarahkan ke leher Mas Fajar. Ia menatapku dengan sorot mata berwarna merah, lalu tersenyum lebar. "Mas!" teriakku sambil menangis ketika aku melihat Mas Fajar yang kesulitan bernafas. "Ada apa, Bu?" tanya perawat yang datang. "Tolong sus, buka pintunya." Krek, krek. Perawat pun tidak berhasil membuka pintunya. Aku terduduk lemas di lantai sambil menangis. Krek. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Aku bangkit berlari mendekati Mas Fajar. Matanya melotot menatap langit-langit. Mulutnya menganga. Tidak ada gerakan darinya. "Mas!" panggilku. "Mas!" Kini aku berada tepat di sampingnya, tetap memanggil namanya. Sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya, tangannya jatuh terkulai. Ku genggam, namun terasa dingin. "Mas!" Perawat mulai memeriksa Mas Fajar.
Kulihat ekspresi mereka berubah. Salah satunya menggelengkan kepala setelah memeriksa nadi Mas Fajar. "Maaf Bu, Bapak sudah tidak ada," ucap perawat itu. Seketika itu, kakiku terasa lemas, seperti kehilangan tumpuan. Aku pun terduduk di lantai sambil menangis. Tidak lama dokter masuk ke dalam kamar, berusaha melakukan tindakan pacu jantung, namun tidak berhasil. Pukul 2:30 dini hari, Mas Fajar dinyatakan meninggal dunia. Dengan tangan gemetar, ku ambil ponsel di dalam tas, kemudian menelpon Wawan. Cukup lama sampai ia mengangkat teleponku. "Assalamualaikum," salamku dengan suara serak. "Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Jam segini nelpon?" tanya Wawan. "Wan," aku mulai menangis. "Kok Ibu menangis? Kenapa Bu?" tanya Wawan. "Bapak Wan, Bapak. Bapak kenapa Bu?" tanya Wawan penasaran. "Bapak meninggal Wan," jawabku. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak meninggal kenapa Bu? Bukannya kemarin sudah sehat?" Wawan mulai menangis. "Iya Wan, sebelumnya Bapak masih bercerita sama Ibu, tapi tidak lama Bapak sudah tidak ada Wan," jawabku menjelaskan. "Bentar lagi Wawan, Rama sama Rima ke sana Bu," ujar Wawan. "Hati-hati ya Wan." Telepon pun ditutup. Kini aku harus menelpon keluarga Mas Fajar, mulai dari Mas Firman, lalu ke bapak mertuaku. Tidak lama anak-anakku sudah tiba di rumah sakit. Aku memeluk kedua anak kembarku, berusaha menenangkan mereka yang menangis. Sementara Wawan berdiri di samping jasad Mas Fajar, menatap wajah bapaknya. Brak! Pintu terbuka dengan kencang sekali. Ibu mertuaku masuk ke dalam. "Murni, kamu apakan Fajar?" hardiknya. "Murni tidak ngapa-ngapain Bu." "Alah, tadi malam Fajar masih baik-baik saja," ujar ibu mertuaku. "Sudah Bu, Murni pasti sama terkujangnya," sahut bapak mertuaku. Tapi ibu mertuaku menatapku dengan sinis, berlalu menuju jasad anaknya. "Fajar, bangun Nak, Ibu di sini Fajar." Ia menangis meraung-raung. Pintu kembali terbuka. Kini Mas Firman yang datang. Wajahnya tampak sedih, merasa sangat kehilangan adiknya. "Mur, yang sabar ya," ucapnya seraya berjalan mendekati ibunya. "Man, Fajar man," ibu mertuaku menangis sambil memeluk Mas Firman. "Sudah Bu, ikhlaskan." Mas Firman berusaha menenangkannya. "Seandainya tadi malam Ibu tidak pulang ke rumah, mungkin Fajar masih ada man." Ibu mertuaku menatapku dengan marah. "Sudah Bu, ini semua sudah takdir Allah," jawab Mas Firman. "Ini gara-gara Murni. Dia menghasut Fajar agar mengusir Ibu." Ibu mertuaku menatapku dengan marah. "Sudah Bu, mau bagaimanapun Fajar sudah tidak ada," sahut bapak mertuaku. "Bapak tidak tahu apa-apa. Jangan bela Murni terus. Dia istri yang jahat," kata ibu mertuaku. "Astagfirullahaladzim. Nenek jangan menghina ibu terus. Padahal nenek sendiri yang jahat." Wawan terpancing emosi. "Wan," ucapku pelan seraya menyentuh pundaknya. "Sekarang sudah saatnya yang lain tahu Bu, kelakuan nenek yang sebenarnya," ujar Wawan. "Jangan Wan, tidak baik di situasi begini malah ribut," jawabku menenangkan Wawan. "Memang ibu melakukan apa?" tanya bapak mertuaku. Seketika itu, ibu mertuaku langsung terdiam, namun tatapan matanya terus mengarah kepadaku. "Ibu tidak melakukan apa-apa Pak," elak ibu mertuaku. "Bohong kakek, kemarin nenek hampir celakain ibu," sahut Wawan. "Wan, sudah Wan," aku berusaha menghentikannya. "Beneran Bu?" tanya Mas Firman. "Itu bener Bu," timpal bapak mertuaku. "Tidak Pak," ibu mertuaku terus mengelak. "Murni, memangnya ibu melakukan apa sama kamu?" tanya bapak mertuaku. "Ibu tidak melakukan apa-apa Pak," balasku. "Bu, tidak perlu melindungi orang jahat seperti nenek," sahut Wawan. "Sudah Wan, kasihan bapak. Jangan meributkan hal kecil seperti ini," ujarku. "Ibu hampir meninggal, itu bukan hal kecil Bu," balas Wawan. "Nenek sama Pak Endi berusaha celakain ibu kek, pakai cara sihir. Nenek sama Pak Endi juga yang bikin bapak melakukan pesugihan,"
Sambungnya membuat bapak mertuaku terkejut. "Wan, cukup Wan," tegurku. "Tidak Bu," jawab Wawan. "Apa yang dibilang Wawan itu benar Bu?" tanya bapak mertuaku. Namun ibu mertuaku tidak menjawab, malah menundukkan kepalanya. "Kamu juga tahu kan Man?" tanya bapak mertuaku pada Mas Firman. "Iya Pak, Fajar sendiri yang bilang ke Ustadz Kaidir." "Astagfirullahaladzim Bu," ujar bapak mertuaku. "Semuanya gara-gara Murni Pak, gara-gara Murni." Aku hanya bisa beristighfar dalam hati mendengar tuduhan mertuaku. Murni terus Bu," balas bapak mertuaku. "Sudah, ibu capek difitnah terus. Dasar menantu tidak tahu diri." Ibu mertuaku berjalan ke arah kamar. "Kenapa kamu tidak cerita ke bapak Man?" tanya bapak mertua. "Firman juga tidak tahu Pak." "Sudah, bapak tidak usah mikirin perbuatan ibu. Sekarang kita urus jenazah Fajar saja," jawab Mas Firman. Mas Firman pergi untuk mengurus biaya administrasi rumah sakit, sementara aku masih duduk di sofa sambil mendekap kedua anak kembarku. Setelah semuanya selesai, pihak rumah sakit membawa jenazah Mas Fajar menuju ambulan. Aku beserta anak-anakku ikut dengan mobil ambulan. Soalnya Wawan sudah tidak mau menyentuh mobilnya setelah Wawan sudah mengetahui itu adalah hasil pesugihan. Singkatnya, mobil pun tiba di rumah. Kedatangannya membuat beberapa warga datang menghampiri. "Ada apa Mur?" tanya Pak RT. "Mas Fajar meninggal Pak," balasku. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Pak RT dan warga yang lain serentak. Pak RT memerintahkan salah satu warga untuk segera melakukan pengumuman di masjid, sementara aku, Mas Firman, dan bapak mertuaku mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang datang melayat. Hanya dalam hitungan jam, sudah banyak warga yang datang. Terlihat Ustadz Kaidir pun datang, walaupun jalannya agak sedikit pincang. Mas Firman, Wawan, dan beberapa warga menggotong jenazah Mas Fajar ke halaman depan, menuju sebuah bilik kecil untuk memandikan jenazah. Suara gemericik air mulai terdengar dari bilik itu. Hanya ada Wawan, Pak RT, Mas Firman, dan juga Ustadz Kaidir saja yang di dalam. Pak RT berjalan keluar, sambil menahan muntah. Tidak lama Wawan pun ikut keluar. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Dengan melihat wajahnya saja, aku bisa menebak apa yang terjadi di dalam. Bau anyir bercampur busuk mulai menyeruak dari bilik pemandian jenazah, membuat beberapa warga yang berdiri di dekatnya menjauh sambil menutup hidungnya. Wawan menghampiriku, tangisannya pecah. Dengan sigap aku memeluknya. "Bapak Bu, Bapak," ucapnya dengan pelan. "Kamu harus kuat Wan. Ini kesempatan terakhir kamu berbakti sama Bapak," balasku seraya menyerka air matanya. "Bismillah." Wawan berjalan kembali ke dalam bilik. Air berwarna merah muda terlihat mengalir keluar dari bilik. Bau anyir bercampur busuk semakin kuat. Warga semakin menjauh sambil menatapku yang masih duduk di teras. Setelah dimandikan, jenazah dibawa masuk ke dalam rumah untuk dikafani. Ustadz Kaidir meminta hanya Wawan dan Mas Firman saja yang menemaninya. Sementara aku, Rama, dan Rima menunggu di luar. Pintu rumah terbuka. Aku sudah dipersilahkan untuk masuk. Tubuh kaku Mas Fajar sudah terbaring di ruang tengah, lengkap dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya, hingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Untuk yang terakhir kalinya, lantunan surat Yasin mulai terdengar di ruang tengah. Aku keluar kamar, duduk di samping jenazah, menyambut ucapan bela sungkawa dari para pelayat. Kulihat Wawan duduk di pojok, sambil menundukkan kepalanya. Di sampingnya ada Ustadz Kaidir yang terus membisikkan sesuatu. Dari luar terdengar suara tangis yang cukup kencang. Tidak lama ibu mertuaku datang. Ternyata itu suara tangisnya. "Fajar! Fajar!" teriaknya seraya menghampiri jenazah anaknya. Ada kekhawatiran di dalam diri, berharap ibu mertuaku tidak membuat keributan. Namun ternyata kekhawatiranku benar. "Kenapa wajahnya ditutup? Ibu mau lihat Fajar," ucapnya sambil menangis. Bapak mertuaku datang menghampirinya, berusaha menenangkan istrinya. "Pak, ibu mau melihat wajah Fajar, Pak," kata ibu mertuaku. "Kenapa wajahnya ditutup, Mur?" tanya bapak mertua. Aku tidak menjawabnya, karena memang tidak tahu alasannya. "Sebaiknya begitu, Pak," balas Ustadz Kaidir. "Tapi saya mau melihat, Pak Ustadz," balas ibu mertuaku.
Ia kemudian membuka kain batik penutup jenazah Mas Fajar. "Bu, jangan Bu!" teriak Mas Firman seraya berdiri menghampiri ibunya. Aku pun berusaha mencegahnya, tapi terlambat. Ibu mertuaku sudah membuka sedikit bagian wajah. "Astagfirullahaladzim!" Spontan aku beristighfar saat melihat wajah Mas Fajar. Dan bersambung, apakah yang dialami oleh Mas Fajar? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap di channel ini. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.